Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas Silo Season 3 episode pertama. Sebagai pengingat, di akhir season kedua, Juliet berhasil kembali ke Silo 18 setelah menghabiskan satu season di Silo 17. Ia berpapasan dengan Bernard yang ingin keluar Silo karena menemukan informasi tentang safeguard protokol. Karena ingin kembali ke dalam, Juliet dan Bernard malah terjebak di airlock di mana api ditembakkan untuk mensterilkan tempat. Apa yang akan terjadi di season ketiga ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di 3 bulan setelah Juliet kembali ke Silo 18. Seorang pria bernama Tony datang untuk mengantar makanannya. Dengan kedatangan Juliet kembali ke Silo membuat pemberontakan berhenti dan Silo 18 menjadi damai kembali. Remember, the silo is at peace because of you. Because you came back. Namun ternyata setelah kembali, sesuatu terjadi yang membuat Juliet kehilangan semua ingatannya, baik sebelum atau sesudah pergi ke Silo 17. Juliet pergi dan bertemu dengan Camille yang sekarang menjabat sebagai kepala IT. Juliet sudah menjadi ikon kebebasan di Silo karena menjadi orang pertama yang keluar dan kembali ke dalam Silo hidup-hidup. Masalahnya, Juliet sendiri kehilangan ingatannya sehingga tak begitu mengerti dengan posisinya. Semua orang tahu kalau Juliet kehilangan ingatannya sehingga tidak ada yang menekannya. Di malam hari saat Juliet tidur, ia bermimpi tentang pertemuannya dengan Bernard di airlock. Walau ini terlihat seperti mimpi, namun ia pikir ini mungkin adalah ingatan. Kemudian Camille dipanggil. Juliet menjelaskan kalau ia bermimpi sedang di dalam airlock bersama Bernard. There's something I have to do. Okay, what do you have to do? I don't know. I have to do. Juliet merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan namun ia tidak ingat apa dan itulah yang membuatnya gelisah. Camille memintanya untuk tenang. Tentunya kamar Juliet dipasangi kamera dan Robert sebagai hakim mengawasi gerak-geriknya. Robert membawa Juliet ke airlock. Robert memberitahu kalau Juliet dan Bernard di dalam airlock selama 3 menit dan dipenuhi api. Ingat, pakaian yang digunakan Juliet adalah pakaian pemadam kebakaran sehingga lebih tahan api. Namun karena Bernard memakai pakaian biasa, ia meninggal seketika. Karena tubuh Bernard sudah terkontaminasi radiasi, Robert tidak bisa menguburnya begitu saja sehingga mayatnya dikremasi. Juliet tahu kalau Bernard sudah meninggal. Juliet merasa ada sesuatu yang penting yang harus ia lakukan namun ia tidak bisa mengingatnya. Who are you? I'm Robert Sims. Juliet bertanya siapa Robert. Robert menjawab kalau ia adalah hakim namun bukan ini jawaban yang Juliet inginkan. Juliet tidak mengenal siapapun di Silo karena ingatannya hilang sepenuhnya. Selama 3 bulan ini, ia hanya diberitahu ingatan yang diberi Camille dan Robert. Kemudian Robert menemui Camille. Robert menjelaskan kalau ia memberitahu Juliet kalau Bernard meninggal terbakar. Namun ternyata Bernard masih hidup setelah terbakar namun Robert membunuhnya dengan tangannya sendiri. Waktu berlalu, banyak orang yang berkumpul di sebuah tempat. Dengan terjadinya pemberontakan membuat revolusi di dalam Silo tercipta. Robert memimpin rapat ini. That it was time for change, for transparency. Robert menjelaskan kalau masa sudah berubah dan sekarang adalah masanya transparansi. Sheriff Billings yang akan bertugas untuk memeriksa kembali fakta jika ada yang harus direvisi. Kebanyakan kamera di Silo juga sudah dicabut kecuali di tempat umum. Dan yang paling penting adalah dibentuknya komite ini. Mereka yang datang adalah perwakilan tiap lantai dan juga kepala departemen. Dengan begitu, semua orang memiliki suara yang bisa disuarakan. Our mayor, Juliet Nichols. Robert juga memberi penghargaan pada Juliet karena berkat Julietlah semua ini terbentuk. Walau hilang ingatan, namun Juliet diangkat menjadi wali kota dan semua orang menyetujuinya. Kemudian Juliet membuka rapat komite pertama. Kepala pertambangan yang bernama Hardwood melaporkan kalau tak ada masalah di divisi tambang. Sheriff tahu kalau ada kecelakaan kemarin dan meminta penjelasan. We're miners, we're mining. Hardwood menjelaskan kalau ada tanah runtuh namun itu hal biasa dan tidak ada korban jiwa. Menurut penambang, setidaknya Silo berusia 300 tahun. Berdasarkan peraturan, penambang boleh menggali kemanapun asal jangan ke atas, setidaknya tidak boleh lebih dari 200 kaki. Juliet bertanya kenapa fakta membatasi jarak penambang. Tidak ada yang tahu sehingga itu akan menjadi bahan pembahasan revisi fakta. Kemudian seorang wanita bernama Orla ingin bicara. Ia adalah wakil kepala bagian persediaan. Karena pemberontakan sebelumnya banyak terjadi kekurangan persediaan. Namun setelah 3 bulan berlalu, kini situasi persediaan sudah aman.
Melihat Orla membuat Juliet mengingat surat yang diberikan Martha padanya sebelum ia keluar dari Silo 18 di season pertama. Orang terakhir adalah Knox, kepala mekanik. Knox menjelaskan kalau generator sudah diperbaiki dan sekarang bisa berjalan dengan normal. Selanjutnya adalah Sheriff. Angka kriminalitas menurun sehingga ia fokus dalam revisi fakta. Ternyata selain pemberontakan yang dipimpin mekanik, terbentuk pemberontakan baru yang disebut Outsider. Waktu berlalu, setelah rapat komite selesai, Knox bertanya apa ingatan Juliet kembali. Do you know who I am? Yeah, of course she does. You're head of mechanical. That's right. Right? Walau Juliet berkata ia membaik, namun kenyataannya ingatannya belum kembali. Juliet benar-benar tidak ingat apapun baik dari setelah keluar atau kembali ke Silo 18. Sementara itu, ternyata anak Hardwood, kepala mining, bekerja di bagian persediaan. Ia adalah wakil kepala persediaan sebelum digantikan oleh Orla. Itulah alasan kenapa hubungan Hardwood dan Orla buruk. Tentunya akibat pemberontakan banyak fasilitas yang rusak dan sedang diperbaiki. Orang yang memimpin perbaikan adalah Shirley. Shirley adalah sahabat Juliet saat masih di mekanik. Melihat Juliet berbeda karena hilang ingatan membuat Shirley tidak bisa bersamanya. Di tempat lain, gerakan pemberontakan baru sedang beraksi. Mereka memakai topeng sehingga tidak bisa dikenali. Mereka menyerang dan menyerbu sebuah tempat. Karena menang jumlah, mereka bisa menyelesaikan misinya. Sementara itu, Shirley berkata kalau ia tak kuat melihat Juliet berubah. Knox menjelaskan kalau Juliet hilang ingatan dan tak ada yang bisa mereka lakukan. Mungkin yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu walau 3 bulan sudah berlalu. Kemudian Juliet memanggil Shirley untuk berbicara. So, Camille told me that we used to be friends. Or we were. Juliet mendengar dari Camille kalau dulunya mereka adalah sahabat. Juliet menjelaskan kalau ia memiliki ingatan atau mimpi kalau ia sedang bersama Bernard di airlock. Juliet merasa ia memiliki hal yang harus ia lakukan namun tak bisa mengingatnya. Ia bertanya apa Shirley tahu itu, namun Shirley membantahnya. Walau Shirley terlihat tangguh di depan Juliet, namun di belakangnya ia menangis. Sementara Orla menemui Juliet karena ada yang ingin ia laporkan. Orla memberitahu kalau Outsider mencuri beberapa benda kritikal seperti lampu dan yang lainnya. Di saat yang sama, Sheriff juga melapor kalau Outsider baru saja menyerang IT. Mereka melihat banner gambar pemandangan indah dengan tulisan kalau layar berbohong. Melihat ini, Juliet mengingat saat pertama kali keluar Silo. Yang pertama ia lihat adalah pemandangan indah, namun ini hanya ilusi karena di luar Silo memang sudah hancur. Artinya, Outsider adalah gerakan yang masih berpikir kalau di luar Silo memang aman dan indah. Kemudian mereka memeriksa kamera pengawas. Karena sudah banyak kamera yang dicabut, membuat pengawasan semakin sulit. Mereka melihat ada satu rebel yang terluka di tangannya. Kini mereka hanya perlu mencari orang yang tangan kanannya terluka. Sementara Juliet dan Camille sedang berada di kantin dan sedang melihat layar keluar. Melihat ini, Juliet berpikir bagaimana caranya ia masuk ke Silo 17. Karena pintu tertutup, pastinya Juliet menggunakan senjata dan ia mulai ingat kalau ia menggunakan crowbar. Kemudian Camille menunjukkan lagi kamera dari pakaian Juliet saat pertama keluar. Karena kamera rusak, mereka pikir Juliet ke Silo 17 bertahan di sana sampai cukup kuat lalu kembali ke Silo 18. Di tempat lain, Orla memindahkan banyak vitamin D ke gudang untuk kebutuhan Silo. Orla memiliki kekasih di sini. Orla menjelaskan kalau hubungannya dengan Hardwood buruk karena sepertinya ada yang anak Hardwood lakukan di sini. Sementara itu, Camille ke ruang khusus IT yang hanya bisa ia masuki. Ia berbicara dengan AI Silo. Ingatan yang diberikan Camille pada Juliet adalah ingatan yang tidak akan membahayakan Silo. Namun AI masih merasa tidak tenang karena Juliet mulai mengingat sesuatu. Ternyata alasan kenapa Juliet hilang ingatan karena itu adalah ulah Camille yang memberinya obat penghilang ingatan. Karena efeknya berkurang, AI ingin Camille meningkatkan dosisnya. Double the dosage. Di tempat lain, Juliet diberi obat yang diberitahu kalau itu adalah vitamin walau sebenarnya ini adalah obat penghilang ingatan. Juliet tak curiga sehingga meminumnya. Tak lama kemudian Tony datang memberi makanan untuk Juliet. Juliet memakannya namun rasanya sangat tidak enak untuk Juliet. Juliet membuangnya dan ia melihat ada sebuah kapsul besar. Isi kapsul ini adalah sebuah surat bertuliskan sesuatu. Kemudian Juliet menaruh kembali mangkuk dengan posisi terbalik lalu memberikannya kembali pada Tony. Isi surat ini adalah jika Juliet ingin tahu kebenarannya, simpan mangkuk terbalik lalu pergi ke pasar. Dan jangan lupa bakar surat ini untuk menghilangkan jejak. Kini kita mundur setidaknya ke 300 tahun yang lalu. Kita akan melihat seorang wanita bernama Charlotte. Charlotte terlihat sangat waspada. Saat di stasiun, ia melihat seorang pria tua yang memperhatikannya.
Pria tua ini bahkan memasuki kereta yang sama. Karena takut sesuatu, Charlotte keluar dari kereta tepat sebelum pintu tertutup. Pria tua ini tidak memperhatikan Charlotte yang artinya ia hanya parnoan. Sepertinya ada sesuatu yang Charlotte sembunyikan sehingga ia sangat ketakutan. Di tempat lain, kita akan melihat pria bernama Daniel yang merupakan seorang anggota parlemen. Daniel sedang mengumpulkan suara untuk pemilihan selanjutnya. Saat makan siang, Daniel pergi ke taman untuk bertemu dengan Charlotte. Charlotte sangat takut diikuti sampai meminta Daniel datang ke sini dengan menggunakan 2 kereta dan 2 taksi untuk memutar. Semua ini untuk memastikan agar Daniel tak diikuti. Ternyata Charlotte adalah tentara dan ia adalah adik Daniel. Ternyata reporter di akhir season kedua adalah teman Charlotte. Yang ingin Charlotte bicarakan adalah sebuah rahasia besar yang ia bahkan tidak boleh memberitahu Daniel. Ia menyarankan Daniel agar masuk ke komite penyerangan Iran. Sebagai informasi, alasan dunia hancur di masa depan adalah karena perang nuklir, dan senter utamanya adalah Amerika dan Iran. Kemudian Daniel menemui senator. Senator bisa dibilang adalah atasan Daniel. Namun, walau sebagai bawahan, Daniel memiliki prestasi sampai senator mengenalnya. Daniel bertanya apakah akan dibentuk komite perlawanan Iran. Sekretaris senator bernama Anna menjelaskan kalau Iran menembakkan bom di ibu kota sehingga tentunya mereka harus melawan. Daniel ingin dimasukkan ke dalam komite ini. Senator memberi kesempatan kenapa ia harus memasukkan Daniel. Daniel memberitahu kalau adiknya Charlotte adalah salah satu pilot yang akan dikirim. Ia ingin tahu apa dan kenapa penyerangan balik ini dilakukan. Senator tidak menjanjikan apa-apa, namun ia akan mengusahakannya. Waktu berlalu, Anna menemui Daniel. Ia memberitahu kalau Charlotte memang pilot yang ditugaskan di penyerangan Iran. Charlotte sekarang sudah di perjalanan ke Iran untuk menyerang. Di tempat lain, 4 pesawat tempur sedang menuju Iran dan salah satu pilotnya adalah Charlotte. Ada sebuah kapal perang yang menunggu dan menembakkan beberapa rudal. Tugas Charlotte dan yang lainnya adalah mengikuti rudal untuk memastikan apakah senjata ini sampai ke Iran. Mereka memiliki rencana yang solid dan seharusnya bisa berjalan lancar. Namun anehnya ada sebuah awan di ketinggian 50.000 kaki. Mereka memasukinya, namun ini bukan awan biasa. Mereka bisa melihat kalau rudal yang ditembakkan kapal hancur di dalam awan ini. Awan ini bukan hanya kabut biasa. Ada cairan berwarna hitam yang memasuki pesawat dan membuat sistem pesawat tak bisa dikontrol sehingga mereka crash. Di tempat lain, Daniel bergabung dengan komite penyerangan Iran. Daniel dipanggil senator. Senator menjelaskan kalau misi Charlotte bukan seperti yang dijelaskan di TV. Charlotte dikirim untuk menyerang sebuah fasilitas di gunung. Misi ini gagal, namun untungnya Charlotte ditemukan dan berhasil dievakuasi dan selamat. Waktu berlalu, Daniel pergi ke sebuah rumah sakit untuk menjenguk Charlotte. Karena kecelakaannya, Charlotte mengalami trauma di otaknya dan kehilangan ingatan seperti Juliet sehingga tak mengenali Daniel. Dan dengan begitu, episode pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin kurang suka sama ide Juliet yang dibuat hilang ingatan karena ceritanya pasti bakalan pelan. Semoga beberapa episode ke depan ingatan Juliet kembali. Kalau sampai akhir season ingatan Juliet baru kembali, Mimin bakalan kesel sih. Mimin punya feeling kalau cerita kali ini bakalan dibuat slow burn apalagi 2 timeline yang terus loncat-loncatan. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 7/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.